mudharabah pada prinsipnya terdiri dari dua pihak ataupun lebih ya. Yang pertama, salah satu pihak adalah seorang sohibul mal, pemilik modal, pihak lainnya adalah seorang mudharib. Sohibul mal adalah pemilik modal yang jelas dia memiliki uang atau investor kita sebutnya, sedangkan mudharib adalah pengelola. Dalam hal ini siapa sih sebenarnya si sohibul mal? Sohibul mal dalam konteks ini adalah para nasabah atau para deposan. Mereka yang memiliki uang, menabung, menyimpan uang di giro, kemudian menginvestasikan dananya di deposito, itulah yang disebut sebagai sohibul mal. Dan siapakah sebenarnya si mudharib? Mudharib adalah si bank syariah. Dia adalah yang mengelola uang para nasabah tersebut untuk digunakan, disalurkan ke nasabah pembiayaan ataupun ke kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bagaimana ketentuan dawabit dan hudud dalam pelaksanaan akad mudharabah ini? Akad mudharabah ini pertama dalam prakteknya dijamin oleh LPS, tentu berdasarkan ketentuannya maksimal 2 miliar setiap nasabah gitu ya. Nah, kemudian juga bank syariah ini harus mengelola dana nasabah untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, apakah ada imbal hasil? Tentu, karena mudharabah sifatnya adalah muawadhah, akad muawadhah, maka harus menghasilkan yang namanya keuntungan gitu kan. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya tidak ada keuntungan? Nah, ini yang salah satunya akan kita bahas juga. Disyaratkan, namun tidak boleh dalam bentuk fix. Jadi misalkan seseorang nasabah dia menabung di bank syariah 1 miliar misalkan ya untuk setoran pertama. Nah, ini kemungkinan besar dia akan mendapatkan imbal hasil. Namun bank syariah tidak boleh menjanjikan fixed rate. Misalkan 7% ataupun dalam bentuk nominal rupiah dapat 5 juta per bulan misalkan, tidak boleh. Akan tetapi bank syariah hanya menyampaikan bahwa 1 miliar yang Anda tabung bisa bagi hasilnya misalkan 70-30%, 70 untuk nasabah, 30% untuk bank syariah misalkan. Nah, ini akan disalurkan untuk kegiatan usaha bank, misalkan untuk menyalurkan kepada nasabah pembiayaan KPR syariah, misalkan untuk kegiatan tisuri bank dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya dan memang sesuai karakteristiknya, akan mudharabah ini pada prinsipnya yang pernah dulu kita pelajari di kampus-kampus maupun pesantren ini disebut sebagai uncertainty profit. Akad yang memang profitnya ini tidak jelas, tidak pasti nominalnya gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kita sebagai nasabah suatu saat menyimpan dana di bank syariah, ini tidak boleh meminta, "Oh, bank syariah saya akan nyimpan dana 500 juta rupiah, saya minta fixed rate ya, per bulan 2 juta misalkan." Itu tidak boleh gitu kan. Dan bank syariah pun, para praktisi pun tidak boleh menyampaikan kepada nasabah, "Anda nanti akan dapat 5 juta per bulan." Tidak boleh seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita menyampaikan historikal? Ada beberapa pandangan ulama di Timur Tengah maupun di Indonesia, itu kalau kita menyampaikan, misalkan kita sebagai praktisi gitu ya, sebagai marketing, customer service menyampaikan by historical, nah maka hukumnya boleh. Misalkan gini, datang nasabah A kepada bank syariah, misalkan nasabah priority, datang mau menyimpan dana di